Di sini kami akan menjelaskan latar belakang berdirinya, kapan berdirinya, siapa pendirinya, dan peninggalan apa yang ada di Masjid Raya tersebut. Baiklah, di sini kami sudah sampai di Masjid Raya Sultan Atmasyah dan kami di sini akan meliput ke dalam, lebih dalam lagi dan bagaimana suasana di dalam Masjid Raya Atmasyah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara, Stambuk 2024, semester 1, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, akan menceritakan sejarah peradaban yang ada di Masjid Raya Sultan Ahmadsyah. Bersama saya Desvita Amelia Putri Pane. Saya Naila Nabila. Saya Nabila Armadani. Dan Bapak selaku yang kami wawancarain. Iya. Terima kasih kepada anak-anak kami yang hadir pada hari ini di Masjid Raya Sultan Ahmadsyah. Saya Tengku Syahdan, jabatan saya di Kesultanan adalah sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Keluarga Besar Kesultanan Asahan, yang mana anak-anak kami tadi ini telah menyampaikan tujuannya adalah untuk mempelajari peradaban sejarah Islam, yaitu tentang situs sejarah Kesultanan Asahan yang berada di Kota Tanjung Balai, salah satunya itu Masjid Raya Sultan Ahmadsyah. Yang mana Masjid Raya Sultan Ahmadsyah ini berdiri tahun 1883 dengan luas 8.455 meter persegi yang didirikan oleh Sultan Ahmadsyah. Sultan Ahmadsyah ini kepemimpinannya yaitu tahun 1889 sampai 1888, dan dia mendirikannya ini semasa dia pernah dibuang ke Bengkalis, Tanjung Pinang, dan setelah pulang dari situ dia mendirikan Masjid Raya Sultan Ahmadsyah pada tahun 1883. Itulah kronologis Masjid Raya Sultan Ahmadsyah kita ini berdiri. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak, terima kasih atas sejarah yang telah Bapak ceritakan mengenai Masjid Raya Sultan Ahmadsyah ini. Kembali kami sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya kami mau cari tahu nih Pak, peninggalan sejarah apa aja yang ada di masjid ini. Boleh ditunjukin Pak? Atau kita boleh jalan Pak gitu. Bisa. Hai, di sini ada sebuah makam di dekat pintu masuk. Inilah Meriam 3, inilah peninggalan daripada aset Kesultanan Asahan. Ini sebelum daripada Sultan Ahmadsyah. Ini dia atas daripada kesultanan terdahulu. Ini adalah peninggalannya. Ya, kita tutup. Baru masuk. Bahwasanya Masjid Raya kita ini sudah kita terangkan tadi berdirinya, dan salah satu situs yang belum pernah berubah ya situsnya ataupun peninggalannya semenjak beliau mendirikan Masjid Raya ini, salah satu mimbarnya ini. Inilah yang belum pernah kita rubah dan belum pernah kita ganti. Salah satu peninggalannya ini pada masa beliau. Nah, inilah mimbar beliau. Salah satu peninggalannya ya kan. Udah tutup.
kita menuju ke situs pendiri pada Masjid Raya Sultan Ahmad Shah. Beliaulah pendiri Masjid Raya Sultan Ahmad Shah yang bermakam di Masjid Raya Sultan Ahmad Shah. Inilah 1859 sampai 1808. Beliau wafat tanggal 27 ya, kita lihat dulu catatan saya. Beliau wafat 27 Juni 1888. Beliau wafat tahun Ahmad Shah. Kita lihat dari buku kita, bahasanya beliau wafat sini 27 Juni 1888. Setelah dia wafat, dia tidak mempunyai keturunan ataupun ahli waris, maka dijatuhkan kepada anak adiknya, yaitu anak adiknya yang sama-sama dibuang ke Bogor, namanya Tengku Muhammad Adil, yang salah satu mitra daripada Sesilau. Jadi anak adiknya bernama Tengku Ngah Tanjung dengan gelar Sultan Muhammad Husin Shah. Itulah juriat kami. Itu dari pewaris kami, daripada kami diambil daripada anak adik Sultan Ahmad Shah karena beliau tidak mempunyai keturunan. Itu aja. Terima kasih. Baik, Pak. Oke. Sultan Ahmad Shah setelah mendirikan Masjid Raya, berarti dia mempunyai sosok sebagai menjalankan tugas di Masjid Raya ini. Jadi beliau memanggil salah seorang tokoh dari Bengkalis waktu pembuangannya dengan Pangeran Diponegoro. Beliau pun menikah di sana dengan salah satu kekerabatan di sana. Beliau menghadirkan seorang sosok ulama tadi dari sana dan dijadikan mufti di Kesultanan Asahan, yaitu zaman pemimpinan Ahmad Shah. Beliau adalah Said Ali Husin Al-Haddad, dan salah satu pengembangannya dari sinilah adanya kegiatan-kegiatan di Masjid Raya yang terutama yaitu dari Sungai Payang, dari seberang ataupun dari yang jauh yang mau mengajarkan Islam, beliau. Disinilah telah terjadi nanti adanya namanya berjanji, ada namanya kajian-kajian kitab, beliau inilah meneruskannya. Dan setelah beliau diturunkannya lah nasabnya kepada anaknya Said Abdul Hamid. Said Abdul Hamid inilah salah satu penggagas berdirinya pengadilan agama Islam di Kota Tanjung Balai, khususnya di wilayah Asahan. Itulah awal mulanya berdirinya. Inilah dia sosok daripada pendamping Ahmad Shah untuk menjalankan kegiatan ataupun ibadah-ibadah yang ditunjuk beliau pada masa itu, Said Ali Husin Al-Haddad. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Buya, kami ingin bertanya, bagaimana sih pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam yang kita pelajari di kelas FKM 7 ini dan di Bintu? Sejarah peradaban Islam yang kita pelajari khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya kan, itu mencakup tentang apa sih Buya daripada sejarah peradaban Islam itu? Keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai saat sekarang ini. Itu dia. Ada tiga masa periode tentang perkembangan Islam. Yang pertama
perkembangan Islam secara klasik yang kita pelajari tadi. Yang kedua, perkembangan Islam secara abad pertengahan. Yang ketiga, perkembangan Islam secara modernisasi. Jadi ketiga itulah yang harus kalian pelajari, betapa pentingnya peradaban Islam saat sekarang ini. Jadi Buya, dari semua kita pelajari ini, apa sih Buya yang harus kita bina dalam perkembangan Islam tadi? Oke, seperti sudah saya sarankan Anda saya harus berikan tugas, ya kan, masing-masing untuk mengetahui tentang peradaban Islam. Salah satunya di Masjid Raya. Yang kedua, Istana Maimun. Yang ketiga, di Masjid Al-Osmani, daerah Belawan. Yang keempat, Masjid Bengkok yang terdapat di Kesawan. Yang kelima, tentang Makam Datuk Bangun yang merupakan pendiri Islam yang pertama kali di Kota Bangun. Salah satunya adalah Datuk Bangun memiliki murid yang bernama Sisingamangaraja ataupun yang bernama Guru Patimpus. Guru Patimpus salah satu adalah murid daripada Datuk Bangun. Guru Patimpus masuk Islam gara-gara Syekh Datuk Bangun. Yang terakhir tadi, yang keenam, saya menjuru Anda untuk melihat Islam perkembangan di daerah Medan Sunggal, Masjid Baitur Jaman. Ya, jadi kita tak usah jauh-jauh, cukup daerah kota Medan aja kita lihat bagaimana perkembangan Islam tadi. Apa Bu yang manfaat daripada kita pelajarinya? Yaitu adalah kita melihat tentang sisi ajaran Islam dan sisi kebudayaannya. Apakah berkembang sampai saat ini? Apakah sudah vakum, tidak lagi berkembang? Itulah yang harus kita teliti. Ya, ada nggak Bu ya bentuk-bentuk daripada sejarah peradaban Islam tadi? Ada bentuk-bentuk daripada sejarah peradaban Islam tadi membentuk satu, organisasi Islam. Yang kedua, ekonomi. Itu dia. Jadi betul-betul Anda harus pahami tentang yang namanya peradaban Islam saat ini. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan Sati, yaitu Bapak Dr. Hasrat Effendi Samosir, SAGMA. Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara, memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama-agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita lah ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman. Nah, karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua,
bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan cendekiawan Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi, Islam itu pernah jaya 700 tahun. Jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur. Yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah, 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah, sekarang abad ke-15, sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk Universitas Sumatera Utara bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Gitu. Ada lagi? Sepertinya cukup itu aja, Pak. Ya, itu aja. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar bagus ya. Sukses ya. For